Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku. Nah, kali ini aku akan membahas materi tentang keterampilan membaca lagi, tetapi dengan judul yang berbeda. Kali ini aku membaca atau menjelaskan materi tentang modal membaca. Nah, untuk memperlancar proses membaca, seseorang pembaca harus memiliki modal. Apa aja sih modalnya? Nah, jadi modalnya itu ada yang pertama itu pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua itu ada kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi lisan. Terus yang ketiga itu ada pengetahuan tentang teknik membaca. Nah, terus yang keempat itu ada kemampuan membaca kreatif. Oke, jadi kita masuk ke materi yang pertama dulu nih, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Menurut Nur Hadi, pengetahuan dan pengalaman dan konsep-konsep tentang segala sesuatu merupakan modal utama untuk membaca. Semakin kaya seseorang akan menginformasi, pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep, semakin besar pula kesiapannya untuk mengolah ide-ide dan gagasan-gagasan yang tertuang dalam bacaan. Kemudian yang kedua itu ada kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang yang telah dapat berkomunikasi lisan atau dengan kata lain dalam urutan perolehan kemampuan berbahasa atau urutan normal. Komunikasi lisan mendahului komunikasi tulisan. Sebelum seorang dapat membaca dan menulis, tentu harus dapat berbicara dan mendengarkan terlebih dahulu. Nah, Nur Hadi 2010 secara teoritis, untuk dapat berkomunikasi secara lisan, seseorang harus melibatkan kemampuan berpikirnya. Ia harus mampu berpikir dalam mencerna pembicaraan orang lain hingga diperoleh pemahaman atau pesan yang diungkapkan oleh seseorang pembaca, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan berpikir mendahului kemampuan berbicara dan membaca. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengetahuan tentang teknik membaca. Secara garis besar, pengetahuan teknik membaca itu meliputi pengetahuan tentang aspek-aspek bacaan, pengetahuan tentang teknik membaca cepat, pengetahuan tentang pembacaan telaan. Nah, yang A itu ada pengetahuan tentang aspek-aspek bacaan, itu ada yang pertama ada keterampilan mengenai kata dan tanda baca, yang kedua keterampilan memahami makna tersurat, dan yang ketiga itu ada keterampilan membaca kritis. Nah, yang keempat itu ada kemampuan membaca kreatif. Itu ada kemampuan tentang teknik membaca cepat, itu ada 3. Nah, yang pertama itu kemampuan membaca, pemahaman dengan kecepatan di atas 400 kata per menit. Yang kedua itu ada kemampuan membaca dengan teknik skimming. Yang ketiga itu ada kemampuan membaca cepat dengan teknik scanning. Yang C itu ada pengetahuan tentang membaca telaan ilmiah. Itu ada 3. Yang pertama itu ada metode SQ3R atau Survey, Question, Read, Reaching, dan Review. Nah, kemudian itu ada metode PQRST atau Preview, Question, Read, Summarize, dan Text. Nah, yang ketiga itu ada metode PQ3R atau Prepare, Question, Read, Recheck, dan Review. Nah, yang keempat itu ada tujuan membaca. Tujuan membaca dianggap juga sebagai modal dalam membaca, bahkan menurut ahli penelitian, hubungan antara tujuan membaca dengan kemampuan membaca sangat signifikan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis situasi membaca. Dalam kajian membaca, dikenal banyak jenis membaca, ditinjau dari segi terdengarnya tindakan suara si pembaca pada waktu membaca. Membaca dapat dibagi atas membaca dalam hati, serta membaca bersuara atau membaca nyaring. Dilihat dari sudut cangkupan bahan bacaan yang dibaca, membaca dapat digolongkan ke dalam membaca ekstensif dan membaca intensif. Dilihat dari tujuan ke dalamnya atau levelnya, membaca dapat digolongkan ke dalam membaca literal, membaca kritis, dan membaca kreatif. Nah,
kita bahas lagi tentang membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain. Nah, yang B itu ada membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas pada siswa diberikan kebebasan dan keluasan dalam hal memiliki baik jenis maupun lingkup bahan-bahan bacaan yang dibacanya. Yang ketiga atau yang C itu membaca intensif. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam membaca ini, para siswa hanya satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada. Selanjutnya itu ada pengetahuan tentang teknik membaca. Membaca efektif adalah kegiatan membaca yang memberikan hasil dari membaca disebut yaitu paham. Maksud bacaan yang dibacanya atau bisa menangkap makna yang disampaikan bacaan tersebut. Terus teknik bacaan itu ada 3. Jadi yang pertama adalah baca pilih. Dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang kedua, membaca lompat. Dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya, dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kemudian itu ada baca layap, adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Nah, membaca lanyap adalah mencari hal-hal penting dari sebuah bacaan, yaitu ide pokok dan detail yang penting yang ada dalam hal ini. Tidak selalu di permukaan awal, tetapi terkadang di tengah atau di dasar atau bagian akhir. Kemudian itu ada baca tetap. Jenis bacaan ini adalah jenis membaca yang sangat cepat. Menyebutkan bahwa scanning adalah sebuah teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lain. Nah, teknik membaca menurut Nur Hadi MPD dalam bukunya yaitu strategi meningkatkan daya baca, yaitu dalam Bumi Aksara 2016 itu ada SQ3R, PQRST, dan PQ3R. Nur Hadi menyampaikan, keterampilan membaca setidaknya meliputi keterampilan membaca literer, keterampilan membaca kritis, dan keterampilan membaca kreatif. Keterampilan membaca literer adalah kemampuan membaca untuk mengetahui kata, tanda baca, makna dari kata tersebut, frasa, dan makna kalimat. Sedangkan keterampilan membaca kritis meliputi kemampuan untuk menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam bacaan secara tersirat. Kemudian kemampuan untuk menemukan tema dan membuat kesimpulan. Selain itu yang termasuk dalam keterampilan ini adalah kemampuan menganalisis fakta, membedakan fakta dan opini, penulisan, bisa membedakan unsur realitas dan fantasi, dan bisa menemukan unsur-unsur propaganda. Keterampilan membaca kritis menurut Nur Hadi adalah kemampuan membaca untuk membuat ringkasan, menyusun resensi, mengaplikasikan makna yang terdapat dalam bacaan, serta mampu membuat esai balikan counter opini. Nah, selanjutnya yaitu ada tipe membaca yang tidak efisien dan masalah umum dalam membaca. Nah, tipe-tipe membaca yang tidak efisien dan masalah umum dalam membaca, bagaimana mungkin ini bisa dikatakan sebagai membaca yang baik dan efisien jika kita sepakat bahwa proses membaca adalah proses berpikir, membaca dengan gagasan bacaan atau berpikir dan berbicara. Tipe-tipe pembaca yang tidak efisien itu ada yang pertama, membaca dengan memfokalkan apa yang dibacanya. Banyak orang yang melakukan cara membacanya dengan menghafalkan apa yang dibacanya, kata demi kata dengan bantuan alat-alat ucap seperti mulut. Dengan kata lain, kecepatan membaca dimaksimalkan dengan
kecepatan berbicara. Yang B itu ada membaca sambil bergerak. Yang dimaksud dengan tipe membaca bergerak ialah seorang pembaca yang dalam pembuatan bacaannya diikuti oleh gerak-gerik sebagian anggota badan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Secara prinsip, faktor ini tidak mengganggu, akan tetapi menghilangkan kebiasaan ini akan menambahkan konsentrasi terhadap bacaan dan lebih sempurna. Kemudian yang C itu ada membaca sambil tiduran atau membaring. Cara membaca ini jelas merupakan kebiasaan membaca yang jelek, terutama ditinjau dari segi kesehatan mata, dan membaca sambil tiduran mata dipaksa bekerja keras. Kemudian yang D itu ada membaca tidak konsentrasi. Nah, terkadang tampak secara jelas, secara fisik seorang sedang membaca, tetapi kenyataannya hanya pada awal-awal baris saja ia membacanya. Setelah itu ia berkhayalan di luar konteks apa yang dibacanya. Dan itu biasanya telah membudayakan di kalangan kita. Selanjutnya itu ada beberapa masalah dan hambatan yang umum terjadi pada setiap orang. Masalah tersebut antara lain yang pertama itu ada rendahnya tingkat kecepatan membaca. Kemampuan membaca yang buruk jelas sangat mengganggu orang-orang yang sehari-harinya memang bergelut dengan buku, misalnya pelajar dan mahasiswa. Kemudian yang kedua itu ada minimnya pemahaman yang diperoleh. Minimnya tingkat pemahaman ini terjadi masalah karena ada kecenderungan anggapan bahwa semakin lambat cara membaca seseorang, semakin tinggi pula pemahamannya. Terus yang ketiga itu ada kurangnya minat baca. Faktor yang melatar belakangi ini adalah kebiasaan, sarana, buku-buku yang dibaca, atau kurangnya sesuai bahan bacaan yang tersedia dengan minat yang dimiliki. Oke, baik, itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan dalam model membaca pada mata kuliah keterampilan membaca. Sekiranya saya minta maaf apabila saya terlalu cepat dalam menyampaikan materi atau banyak kesalahan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a